Sebenarnya kalau kita berbicara masalah KPU ya, divisi semua yang ada di KPU itu saling terikat, saling menguatkan dan saling bekerja sama. Untuk pengamanan ini bisa dijamin ya bahwa Ah, logistik itu benar-benar aman sampai dengan hari H ya Pak ya. surat-suaranya, logistiknya sesuai atau tidak, setelah itu sesuai baru kita bawa. Itu sebenarnya benar-benar didampingi dari di awal bawah sampai pengawasan akhir, dari sampai ke tim gudang ya. pengaman. Kalau yang berbicara masalah logistik yang nilainya bernilai ekonomis, mau tidak mau kita harus mengikuti aturan negara. Dimana kalau kita berbicara seluruh negara, berarti hak milik negara ini kalau sudah mau dikeluarkan maka harus dilelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih, senang sekali bisa bertemu dengan teman pemilih di podcast KPU Kota Mojokerto Pahlawan Demokrasi. Di episode ke-13 kali ini bersama saya Nur Ifa selaku host yang akan mengajak teman pemilih untuk membahas lebih jauh mengenai tata kelola logistik pemilu dan pemilihan tahun 2024 di Kota Mojokerto. Seperti biasa, podcast kita menghadirkan narasumber yang kompeten dan berpengalaman di bidangnya. Sudah hadir hari ini di samping saya narasumber kita. Beliau ini masih muda tapi kiprah kepemiluannya di Kota Mojokerto sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Kita sambut Ketua KPU Kota Mojokerto Bapak Usmuni. Siap, Mbak Eva. Assalamualaikum Pak Usmuni. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak ya hari ini ya? Alhamdulillah sehat. Oke, kita akan membahas tema kita pada hari ini mengenai tata kelola logistik pemilu. Tapi sebelum itu, mungkin kita agak-agak ngobrolan ringan dulu aja ya Pak ya. Siap. Mungkin Pak Usmuni bisa sedikit cerita tentang kiprahnya Pak Usmuni nih sebagai penyelenggara pemilu. Sebenarnya kalau pengalaman penyelenggaraan kepemiluan secara informal ya kita dididik dan dibina di kampus sebenarnya. Karena di kampus juga, di kampus saya Universitas Negeri Malang itu saat pemilihan ketua BEM, baik itu ketua BEM fakultas maupun ketua BEM universitas, itu pasti akan dibentuk KPU di dalamnya. Jadi hampir sama seperti KPU yang hari ini saya jabat begitu. Hampir sama sebenarnya karena memang terkait dengan tugas dan fungsinya sama. Bagaimana menyelenggarakan pemilu, tapi kalau dulu kan pemilunya pemilu kampus. Ya, lingkupnya di kampus ya Pak pemilu ya. fakultas. Itu kalau pengalaman informal terkait dengan penyelenggaraan. Tapi kalau pengalaman formalnya, saya dimulai di tahun 2009 menjadi pemantau. Jadi pemantau sekaligus 2009 surveyor. ya? 2009 ikut Sirus pada saat itu. Jadi itu pengalaman pertama saya di kepemiluan. Setelah itu baru saya masuk menjadi staf Bawaslu Kota Mojokerto. Nah, disitulah awal mula karir secara formal ya di penyelenggaraan kepemiluan, di penyelenggara. Nah, staf Bawaslu di 2019 awal sepertinya. Jadi beberapa bulan di staf Bawaslu itu baru saya mencoba untuk memberanikan diri daftar di KPU Kota Mojokerto, karena pada saat itu memang ada pembukaan rekrutmen anggota baru periode 2019 sampai 2024. Ya kita memberanikan diri daftar kota. Akhirnya alhamdulillah pada saat itu kita ikut dan terpilih pada saat itu. Alhamdulillah Pada menjadi saat itu, komisioner. ya, divisinya tapi awal mula saya menjabat menjadi komisioner KPU Kota Mojokerto, saya diamanahi menjadi ketua bidang perencanaan data dan informasi. Oh, ya. Yang sebelumnya kalau sebelumnya kayaknya Mbak Tri Widya. Putri Widya. Tapi Mbak Tri Widya karena periode keduanya beliau pindah ke teknis penyelenggaraan. Sedangkan di perencanaan data dan informasi itu saya yang menjabat. Ya, sebagai pengampu di divisi Rendatin. Disitulah ya, kalau pas pengalaman penyelenggaraan. Dan akhirnya 2024 karena memang masa jabatan habis ya, mau tidak mau kita ikut rekrutmen lagi dan alhamdulillah ya keterima lagi. Sudah periode yang kedua ya Pak Periode kedua. Tapi untuk kali ini sebagai ketua KPU Kota Mojokerto sekaligus pengampu divisi keuangan umum rumah tangga dan logistik. Ya. Oke, Pak Us.
Teman pemilih, itu tadi ya sekilas gitu ya tentang perjalanan karirnya Pak Usmuni. Nah, kita lanjut nih. Tadi kan Pak Usmuni sudah sebutkan ya bahwa Pak Usmuni sebagai ketua juga merangkap sebagai divisi keuangan umum rumah tangga dan logistik. Nah, ini mungkin perlu sedikit ada penjelasan gitu Pak terkait tupoksinya ini. Tupoksi dari divisi KUL, singkatannya ya, divisi KUL ini apa aja sih Pak? Kalau tupoksinya sebenarnya kalau dari bahasanya saja ya KUL, keuangan umum rumah tangga dan logistik. Berarti kan kalau yang pertama ketua itu mengurusin terkait dengan anggaran, pastinya keuangan. Kalau berbicara masalah umumnya pasti secara keseluruhan ada tanggung jawabnya di ketua. Dan yang selanjutnya kan rumah tangga. Kalau kita berbicara rumah tangga berarti kan satu kesatuan fondasi utuh dalam KPU Kota Mojokerto ini. Dan logistik berarti kan terkait dengan hal-hal yang memang dibutuhkan di KPU, baik itu sarana prasarana ataupun pengadaan terkait dengan baik menunjang non pilkada ataupun pilkada atau non pemilu atau pemilu di wilayah itu. Tapi kalau berbicara masalah tupoksi secara undang-undang, maka kita mengacu di wilayah PKPU nomor 5 tahun 2019 itu 2022 di mana itu perubahan keempat kalau nggak salah, perubahan keempat dari PKPU nomor 8 tahun 2019 ya kalau nggak salah, tentang tata kerja KPU RI, KPU provinsi maupun KPU kabupaten kota. Maka di wilayah itu KUL itu tugasnya adalah yang pertama administrasi perkantoran, rumah tangga dan keuangan. Yang selanjutnya di mana protokol dan persidangan, sehingga kalau kita berbicara masalah sidang terbuka atau sidang pleno, maka yang memimpin adalah ketua KPU Kota Mojokerto, ya terutama saya lah yang di wilayah KUL itu sendiri. Terus selanjutnya adalah pengelolaan dan pelaporan barang milik negara. Jadi barang milik negara itu sebenarnya ya di umum mau tidak mau terlalu banyak sebenarnya kalau kita tanggung jawabnya luar biasa ya Pak ya. Memang gitu. Ya mau tidak mau kan kita memang dimanapun kalau kita berbicara masalah ketua pastinya tugasnya lebih banyak ketimbang divisi yang lain. Tapi yang paling utama dan paling urgent itu adalah bagaimana perencanaan dan pengadaan barang dan pengadaannya dan pendistribusian. Ini barang logistik, ini maksudnya pemilu. Logistik ya, pemilu maupun pemilihan. Sebenarnya di wilayah itu yang paling urgent. Karena kalau kita berbicara masalah logistik, orang luar ya, kalau orang KPU biasa kita tahu bahwa logistik itu pasti akan tetap berjalan ya, maupun ada tahapan maupun tidak ada tahapan. Tetapi kan kalau kita berbicara masalah KPU mau tidak mau yang akan menjadi sorotan kan pada saat tahapan, baik itu tahapan pemilu maupun tahapan pemilihan atau pilkada. Karena kalau misalnya logistik itu sampai tidak tepat waktu di TPS, nah ini bahaya ya Pak ya. Jadi benar-benar sebenarnya bukan bahaya, tetapi bisa-bisa tidak terjadi pemilu maupun pilkada itu. Karena mau tidak mau kan di logistik itu ada surat suara, kotak suara, ballpoint, terus kebutuhan KPPS, kebutuhan PPS, kebutuhan PPK itu kan semuanya ada di logistik itu sendiri gitu loh. Bahkan kebutuhan KPU-nya sendiri untuk berjalan bahwa ini adalah KPU penyelenggara pemilu, ya di situ sebenarnya. Itu termasuk core bisnisnya KPU ya, yang jantungnya lah istilahnya ya Pak ya. Dan itu harus benar-benar kita pastikan bahwa logistik itu bisa sampai tepat waktu di masing-masing TPS ketika hari pemungutan suara. Tapi ini Mbak yang banyak orang kadang-kadang kan memikirnya kan itu logistik itu kan begitu. Tapi orang-orang kan tidak tahu bahwa sebenarnya kalau kita berbicara masalah KPU ya, divisi semua yang ada di KPU itu saling terikat, saling menguatkan dan saling bekerja sama. Sama seperti begini, kita berbicara masalah logistik pemilu maupun pilkada. Kita berbicara surat suara saja ya. Surat suara kan nggak mungkin juga bahwa divisi KUL lah yang memutuskan bahwa ini yang harus dipesan, tidak. Jumlahnya jumlahnya itu yang menentukan adalah hasil dari penetapan DPT yang dilakukan oleh divisi Rendatin di wilayah itu. Jadi memang nggak bisa udah ini satu-satu, tidak bisa hanya harus segini tanggung gitu. jawab dari divisi KUL, urusan logistik dilepas pokoknya ini tanggung jawabnya divisi KUL kan nggak bisa ya Pak ya. Memang antar divisi ini awal mula memang dari divisi data Rendatin ya,
data yang kita berbicara masalah DPT sebagai pedoman berapa banyak logistik yang perlu dipesan. Yang selanjutnya nanti masuk ke setelah dipesan itu masuk ke teknis penyelenggaraan. Oh, yang dibutuhkan teknis penyelenggaraan, plano dan sebagainya, terus divisi teknis itu nanti itu wilayah itu sudah. Jadi semuanya saling keterkaitan. Juga termasuk jumlah TPS-nya itu jumlah kan juga TPS-nya. dari divisi Rendatin juga ya Pak ya. Oke Pak, kita lanjutkan terkait ini masih menyambung tadi ya, terkait tupoksinya KUL tadi ya. Kan ya itu tadi yang paling sangat urgent itu terkait perencanaan sama pengadaan sampai dengan distribusi logistik ke masing-masing TPS. Tapi mungkin sebelum lebih jauh kita kulik soal itu ya Pak ya, mungkin teman pemilih masih agak bingung nih, mungkin belum tahu juga jenis-jenis logistik yang dikelola oleh KPU itu apa aja sih Pak? Kalau jenis logistik yang dikelola oleh KPU, kalau menurut jenisnya itu garis besarnya ada logistik yang sifatnya substantif. Dimana kalau yang sifatnya substantif ini tidak boleh dimusnahkan, Mbak. Ini adalah logistik penting. Sama seperti salinan hasil ampat pemilihan, baik itu pileg, legislatif, eksekutif maupun presiden. Ini tidak boleh ini masuk ke wilayah logistik substantif yang memang tidak boleh dimusnahkan. Dan ini perlu kita laporkan juga ke KPU Provinsi dan KPU RI terkait dengan logistik ini. Jadi itu dokumen penting yang jangan sampai hilang, apalagi sampai dimusnahkan gitu ya Pak ya. Akan terus seterusnya itu harus dijaga gitu ya Pak ya, istilahnya ya Pak ya. Ada yang jenisnya logistik fasilitatif. Fasilitatif ini biasanya masuk ke dua kategori, di mana logistik yang habis pakai, di mana itu ada tinta, terus ballpoint, itu kan habis pakai. Terus ada juga logistik yang sifatnya itu bernilai ekonomis. Nah, bernilai ekonomis ini sama seperti surat suara yang sudah terpakai, itu di gudang itu kan pasca, itu kan masih bisa kita ekonomiskan. Masih masih ada nilai ekonomisnya setelah tahapan itu selesai gitu. Dan banyak juga yang lainnya. Kotak suara gitu. Kotak bilik ya Pak ya, itu termasuk yang bernilai ekonomis ya. Jadi itu nanti pengelolaannya itu memang berlanjut gitu ya Pak ya, istilahnya memang mulai dari ketika perencanaannya, terus ketika tahapan berjalan sampai dengan selesai tahapan. Tentunya kalau untuk yang bernilai ekonomis itu setahu saya memang tidak bisa langsung dimusnahkan ya Pak ya, karena kan harus menunggu selesai penetapannya calon yang terpilih ya Pak ya. Sebenarnya bukan tidak boleh langsung dimusnahkan. Ada yang seperti ini Mbak Iva. Semisal ya, kita berbicara masalah logistik pemilu maupun pilkada. Perencanaan terkait dengan pengadaan logistik. Semisal kita berbicara terkait surat suara. Surat suara itu kan kita memesannya sesuai dengan DPT yang ditetapkan plus 2% kalau kita berbicara masalah pemilu. Kalau kita berbicara masalah pemilihan atau pilkada itu 2,5% dari hasil DPT itu. Setelah kita setting, packing, sortir dan sebagainya, biasanya kalau terkait dengan ini teknis banget ya kita berbicaranya, karena memang logistik itu kalau sudah menyampe ke surat suara atau kebutuhan logistik di pemilihan maupun pemilu, ini harus benar-benar teliti, harus benar-benar disortir detail, karena yang dikhawatirkan kan takut ada kekurangan surat suara, ada kelebihan surat suara di setiap TPS. Karena kalau ini sampai terjadi, berarti kan nantinya akan ada di TPS yang lain. Kalau pas di TPS 1 semisal ada kelebihan, berarti di TPS yang lainnya pasti akan ada kekurangan. Karena kita mesennya pasti sesuai dengan kebutuhan. Dan ini harus benar-benar disortir lagi. Nah, kalau kita kemarin di tahapan pemilihan, karena saya menjabatnya kan di pemilihan kan di pilkada, maka terkait dengan tahapan sortir lipatnya itu memang kita yang pertama kita memakai pihak ketiga. Tapi setelah itu untuk menghitungnya lagi kita pakai 2 filter, di mana teman-teman KPU sendiri, internal KPU itu menghitung lagi per TPS lagi. Sesuai enggak hitungannya per TPS. Setelah itu selesai dilakukan oleh teman-teman internal KPU, maka kita akan minta tolong
kepada teman-teman PPK dan teman-teman PPS dan teman-teman KPPS, tapi perwakilan untuk teman-teman KPPS-nya, karena kan nggak mungkin 7-7-nya kita datangkan semua ke gudang. Jadi biasanya perwakilan ketua atau anggota dari KPPS tersebut untuk menghitung kembali, didampingi oleh teman-teman PPS dan teman-teman PPK. Itu sebagai salah satu upaya untuk benar-benar memastikan ya Pak, keakurasiannya, jumlah tepat itu tadi. Benar. Okay. Karena kita juga kan akan berisiko semisal ada satu TPS kekurangan. Kalau hanya kekurangan 1-2 mungkin masih tahap wajar ya Mbak. Karena memang kalau kita berbicara masalah kekurangan 1-2 ini, itu mungkin kekurangannya ditambahan 2,5%-nya gitu kan. Tapi kalau pas kekurangannya sampai 50, nah ini yang menjadi persoalan. Nggak mungkin bisa ditutup oleh 2,5% tambahan di wilayah itu. Makanya benar-benar harus di cross check lagi dan secara teliti lagi bahwa ya sortir lipatnya terkait dengan perhitungan jumlahnya, surat suaranya pas atau tidak, terus alat-alatnya lengkap atau tidak, karena masih ada paku untuk alat coblos, bantal dan sebagainya, terus planonya sudah ada atau tidak, terus C salinannya bagaimana cara untuk menggandakan dan sebagainya, itu harus benar-benar ada. Terus spidolnya ada atau tidak untuk menulis tally dan sebagainya. Ini harus benar-benar diteliti. Jadi benar-benar kita itu harus dalam proses sortir itu tadi memang sangat menentukan juga ya Pak ya. Harus lebih teliti, hati-hati gitu. Kalau saya melihatnya itu kan ya nggak boleh dianggap enteng dalam wilayah kita melakukan tahapan-tahapan yang sifatnya apalagi tahapan pilkada maupun tahapan pemilu ya. Karena satu kali melakukan sebuah kesalahan dan itu fatal, maka akan berimbas kepada semuanya. Ini gitu. Jadi kita ketika sudah ngomongin tentang bagaimana proses-proses ketika sorlip itu tadi sampai dengan memastikan itu tepat sasaran dari segi atau tidak, tepat jumlah, tempat jenisnya nah, itu, gitu kan. Saya jadi agak penasaran nih Pak terkait ketika pengalaman ketika kemarin tahapan itu. Kira-kira waktu kemarin terutama di pemilihan yang paling dekat soalnya kan ya. Pemilihan 2024 kemarin itu seperti apa sih Pak proses yang bisa diceritakan ke teman pemilih? Kalau proses ya, kita berbicara masalah kalau proses logistik berarti kan proses perencanaan gitu kan. Anggaplah kita sudah selesai penetapan DPT Kota Mojokerto. Kalau nggak salah kemarin kan ditetapkan di 105.313 kan gitu kan. Jumlahnya berarti kan kita hitung semua per TPS, terus kita tambahkan 2,5% hasil perencanaannya. Setelah itu, setelah selesai perencanaan segala sesuatunya selesai, baru kita berkoordinasi dengan KPU Provinsi dan KPU RI dalam wilayah pengadaan. Nantinya pengadaannya melalui katalog ya Pak ya? Kalau surat suara kan nantinya menjadi satu dengan KPU RI. Jadi nantinya kita akan diarahkan ke pabrik kertas mana gitu kan biasanya. Terus kualitas kertasnya sesuai atau tidak dengan kebutuhan. Kalau sudah kualitasnya sesuai, baru kita bisa tidak lanjuti kan di wilayah itu. Ada konsolidasi pengadaan secara nasional ya Pak ya untuk surat suara ya. Dan juga nantinya kan didampingi oleh provinsi. Bilik sama kota kemarin yang pemilihan sama provinsi ya Pak? Provinsi ya. Provinsi ya. Ada kayak sharing gitu ya. Oke Pak. Tadi juga sempat sedikit menyebut tentang peranan dari PPK PPS ya Pak ya. Ketika kita mengecek ulang itu tadi loh Pak, mengecek ulang logistik sebelum kita distribusikan ke masing-masing TPS. Seperti apa sih Pak PPK PPS kita pada saat tahapan kemarin Pak? Peranannya mereka? Ya alhamdulillah ya, sebenarnya yang perlu saya sampaikan kalau untuk PPK PPS ucapan terima kasih ya yang pertama ya. Tapi bukan hanya PPK PPS saja yang harus diucapkan terima kasih. Kepolisian, Lantas dan juga TNI, Polri itu juga perlu kita ucapkan terima kasih karena memang yang pertama tadi kita sampaikan ya, perencanaan sudah, pengadaan sudah, maka nantinya kan pendistribusian. Nah pendistribusian ini kan tidak pas lantas kita berbicara pendistribusian pada saat sudah nyampe ke gudang, tapi pada saat pengambilan ke
pabrik kertas itu sendiri, Itu juga percetakan. dikawal juga ya Pak Harus ya? dikawal, dan itu dikawal oleh Patwal, dan kepolisian itu pasti ngawal bagaimana keamanannya benar-benar terjaga dan sebagainya. Sehingga dari awal kita berangkat nginep di sana, terus melihat bagaimana surat suaranya, logistiknya sesuai atau tidak. Setelah itu sesuai, baru kita bawa. Itu sebenarnya benar-benar didampingi dari Di awal bawah sampai pengawasan akhir, dari sampai ke tim gudang. pengamanan juga Iya. ya Pak ya? Bahkan sampai gudang pun kepolisian dan TNI juga harus masih melihat bahwa ini tersegel Memastikan benar, betul-betul ya, memastikan Pak, ya. bahwa ini tersegel benar. Bawaslu terutama, karena memang tugas mereka mengawasi ya. Nah, tugas mereka mengawasi, mereka melihat bahwa segelan di mobil itu masih terjaga dan sebagainya. Nah, baru setelah itu kita berbicara masalah distribusi. Nah, kalau sudah distribusi, ini sudah ada peranannya PPK PPS. Di mana sebelum kita melakukan distribusi, kita kumpulkan dulu teman-teman PPK dan teman-teman PPS bagaimana terkait dengan jadwal pendistribusiannya. Teman-teman PPK PPS bisa di jam berapa, karena memang kan kalau distribusi logistik pemilihan pilkada itu kan harus H-1 Pak. Iya. Harus H-1 sehingga benar-benar sudah nyampe ke TPS masing-masing. Sehingga kita harus benar-benar koordinasi dengan teman-teman PPK, teman-teman PPS, dan teman-teman PPK PPS itu bisa-bisa semalaman mereka. Karena kan kita distribusi siang dan teman-teman PPK PPS sudah standby di KPPS, karena memang Kota Mojokerto ini kan kota alhamdulillah lumayan kalau berbicara masalah wilayahnya kan masih terjangkau gitu Mbak Eva. Sehingga memang kita tidak menurunkan langsung ke PPK, tapi kita menurunkan ke teman-teman PPS, di mana teman-teman PPK juga harus memantau, harus mendampingi turunnya surat suara itu ke teman-teman PPS. Nah, setelah itu selesai, baru teman-teman PPS koordinasi juga dengan teman-teman KPPS bahwa logistik pemilihan ini akan diturunkan jam sekian dan tidak boleh pada saat hari H mendekati jam 7 baru diturunkan, tapi harus sebelum itu karena harus persiapan kan begitu. Di wilayah itu, dan teman-teman PPS itu bisa-bisa gak tidur. Iya. Apresiasi bagi teman-teman PPK dan PPS ya Pak ya kita ya. Dan teman-teman kepolisian itu Mbak Eva, teman-teman keamanan ya, baik TNI Polri itu pasti akan menjaga di setiap kelurahan. Jadi logistik itu datang, baik itu bilik, kotak, surat suara itu datang, itu mereka harus standby di sana sampai ke wilayah TPS. Mereka standby juga, sehingga benar-benar ya memang keamanannya harus dijaga. Dan ini terkait juga dengan bagaimana bagusnya koordinasi kita ya Pak ya, KPU dengan pihak pengamanan, sehingga untuk pengamanan ini bisa dijamin ya bahwa logistik itu benar-benar aman sampai dengan hari H ya Pak ya. Karena kan karena keamanan dari logistik itu juga kunci dari kepercayaan masyarakat ya Pak ya. Betul Eva, karena kalau semisal ada apa-apa di wilayah logistik, pastinya nanti nama baik KPU yang menjadi itu taruhannya kan, sehingga benar-benar harus kita dalami benar-benar terkait dengan peranan itu. Bukan hanya sekedar hanya jabatan sementara terus tidak melakukan tugas dan fungsinya, tidak begitu, karena memang teman-teman itu kan harus juga sadar bahwa apapun yang dilakukan oleh KPU ini pada dasarnya itu ada konsekuensi hukum di dalamnya gitu. Jadi itu menarik untuk disimak bahwa pengelolaan logistik ini harus berdasarkan prinsip-prinsip antara lain kepastian hukum, akuntabilitas ya Pak ya, terus tepat jumlah, tepat sasaran, tepat waktu ya Pak ya, tepat jenisnya juga ya Pak ya. Jadi kita memang harus memperhatikan prinsip-prinsip tersebut ya Pak ya dalam pengelolaan logistik ini ya. Karena konsekuensi hukum itu yang nantinya akan melekat kepada kita. Nah, oke, teman pemilih, kita tadi sudah membahas ya mungkin sudah punya bayangan lah ya Pak ya terkait. Tapi memang tidak semudah itu juga sebenarnya Mbak Eva ya, kalau pas kita berbicara masalah logistik ya memang juga adalah terkait dengan kendala-kendala yang dialami oleh teman-teman pada pasti saat ada. tahapan ya Pak ya. Iya, karena kan juga pada saat itu musim hujan, kita harus siap-siap juga kan. Ini kotak, bilik, surat suara itu semuanya kertas Mbak Eva. Itu, Pak. Jadi pendistribusiannya harus benar-benar dijaga bagaimana kalau pas musim hujan begini, antisipasinya bagaimana. Pandai-pandainya kita mempertimbangkan cuaca juga pada saat itu ya Pak ya. Jadi ya itu mungkin sedikit kendala-kendala yang kita alami di Kota Mojokerto ya Pak ya selama tahapan kemarin.
Selanjutnya untuk, nah ini tadi penata kelolaan logistik ini kan seperti yang tadi Pak Us sudah sebutkan di awal, penata kelolaan ini tidak hanya ketika tahapan ya Pak ya, Iya, benar. bahkan ketika sudah selesai tahapan ya, yaitu di luar pemilu itu tadi ya. Mungkin teman pemilih banyak yang bertanya-tanya juga, kalau sudah selesai pemilu itu terus logistiknya diapain ya gitu loh. Apakah sisa-sisa logistiknya itu masuk gudang begitu aja terus atau gimana gitu Pak? Apakah pengelolaannya seperti apa gitu loh Pak? Mungkin Ya. bisa dijelaskan sedikit. Sebenarnya kalau pasca pemilihan ya, logistik pasca pemilihan ya sebenarnya sesuai dengan tata kelola Mbak Eva. Karena memang seperti apapun kan ini semuanya milik negara ya, semua milik negara. Sehingga kalau kita berbicara masalah semisal kotak, bilik, surat suara gitu ya, ini kan masuk ke yang tadi saya sampaikan di awal ya. Ini masuk logistik yang ada nilai ekonomisnya, sehingga kalau yang berbicara masalah logistik yang nilainya bernilai ekonomis, mau tidak mau kita harus mengikuti aturan negara, di mana kalau kita berbicara aturan negara berarti hak milik negara ini kalau sudah mau dikeluarkan maka harus dilelang, karena ekonomis kan. Iya, mekanismenya melalui lelang ya Pak ya. Dan sebelum lelang itu kita juga harus menyertakan surat permohonan kepada ANRI, di mana itu ya mereka yang punya aset negara Republik Indonesia kan, sehingga kita bersurat ke mereka. Setelah kita bersurat ke mereka baru mereka akan menyampaikan kepada kita, dan kita menunggu juga surat putusan dari KPU RI. Jadi kita masih menunggu juga dari KPU RI sudah untuk dikeluarkan, menyetujuinya sudah gitu ya, menyetujui Pak ya? itu atau tidak. Kalau KPU RI tidak menyetujui berarti nanti kita mengajukan lagi. Kalau sudah disetujui baru kita masuk untuk koordinasi dengan KPK NL. Nah setelah kita koordinasi sudah jelas baru kita umumkan di website nilainya berapa jumlahnya, taksirannya berapa, limitnya berapa. Ini kan perlu Mbak Eva, sehingga orang-orang yang ingin ikut lelang dia tahu bahwa batasnya di wilayah mana, minimal untuk menawar di angka berapa gitu kan. Terus jumlah beratnya biasanya kan, berat dari kotak suara itu berapa, dari bilik suara berapa, terus surat suaranya berapa, sehingga akhirnya nanti setelah kita selesai untuk mempublikasi itu di website maupun di mana, karena memang harus dipublikasi ya. Ya, ini sebagai bagian dari transparansi itu tadi ya Pak ya, prinsip transparansi kepada publik ya Pak ya. Sehingga setelah itu selesai baru nanti kita nyampe ke tahap lelang, kita datang ke KPKLN untuk melihat siapa pemenang hasil lelang tersebut. Jadi ini proses untuk lelangnya itu sendiri memang benar-benar independen dari, maksudnya bukan kita yang menentukan ya Pak ya, memang bukan. Itu benar-benar dari ranah kewenangannya KPKNL ya Pak ya, melalui online ya kalau nggak salah ya Pak. Online. Ya? Okay. Dan karena memang kan kalau lelang begitu biasanya ada deposit ya yang dimasukkan oleh para ya peminat lelang tersebut. Nah nanti siapa yang menang baru nanti kita dikenalkan oleh KPKLN-nya. KPKLN-nya yang mengenalkan kepada kita bahwa oh ini yang menang Pak dalam jumlah sekian. Nanti pada saat hari ini, hari kapan itu mereka akan melihat ke KPU Kota Mojokerto terkait dengan barang yang hasil lelangnya. Kalau untuk KPU Kota Mojokerto sendiri terkait logistik eks pemilu dan pemilihan 2024 sudah selesai semua ya Pak ya dilelang? Alhamdulillah sepertinya sudah ya, Mbak Eva. sudah semua ya. Ada kayaknya. Terakhir kemarin diumumkan di sosmed tentang lelang. Iya, kita kemarin lelang yang pertama barang itu negara, pemilu kotak ya, kotak sama bilik. Terus yang terakhir itu surat suara. Kayaknya surat suara ini sebentar lagi kayaknya surat suara. Ada kayaknya mau lelang lagi kita surat suara. Oke Pak. Jadi itu tadi teman pemilih kita sudah sedikit tahu ya. Itu yang nilai ekonomis Mbak Eva. Tapi kalau yang sifatnya substantif kita tidak boleh. Ya. Tidak boleh karena itu hal yang penting yang sifatnya disampaikan itu, ke KPU RI maupun ke KPU provinsi ya Pak ya. Itu harus disimpan karena sewaktu-waktu takut dibutuhkan. Iya. Ada yang menggugat semisal hasil pemilihan terutama gitu. Yang formulir salinan C tadi ya Pak ya. Salinan hasil itu. Nah, ini mungkin teman pemilih juga ada yang bertanya-tanya nih, setelah selesai dilelang, itu uangnya masuk kemana nih? Apakah
diambil sama KPU atau kita Ya kembalikan enggak kemana lah gitu Mbak Pak? Eva. Jelas-jelas itu barang milik negara. Nah, Kalau barang milik negara masih pada saat kita lelang itu masuk ke KPU. Enggak. nah ya. Makanya kita tadi di awal kita koordinasi dengan ANRI itu sendiri kan. Jadi masuk ke kas negara Masuknya ya Pak ke kas ya? negara Untuk penghasilan pastinya. dari hasil Iya. lelang itu tadi ya Pak ya? Oke. Masuk kas negara. Nah, kalau kita bicara tentang proses pemusnahan barang-barang logistik yang bersifat ekonomis itu tadi, nah itu kira-kira kalau dari segi kendalanya apa Pak? Yang selama proses kemarin kita lelang itu Pak, kendalanya apa sih? Kalau lelang di KPU Kota Mojokerto ya, yang pertama KPU Kota Mojokerto itu kan kalau kita melihat dari logistik pemilihannya dan pengadaannya tidak sebanyak kabupaten, sehingga memang yang pada akhirnya orang-orang yang ikut lelang itu salah dalam menaksir Salah dalam nilai. menaksir. Kayak kemarin itu ada ya ini kemarin ya, ada pada saat pemenang lelang itu mereka mundur karena terlalu tinggi katanya untuk terlalu tinggi dalam menawar, sehingga yang menang itu yang di bawahnya digantikan yang bawahnya. Tapi itu sebenarnya prosesnya kan proses di KPKLN-nya ya. Ya, jadi lebih ke ketika tawar menawar itu tadi Iya, ya Pak, benar. harganya itu tadi ya Pak. Kalau dari KPU sendiri sebenarnya nggak ada kendala ya Pak ya? Alhamdulillah Untuk sebenarnya lelangnya tidak ini ada lancar kendala aja sih. ya Pak ya. Alhamdulillah Cuma lancar. mungkin memang dari segi waktu yang memang nggak bisa langsung serta-merta kita lelang begitu Nggak aja ya bisa. Pak ya. Karena kan memang kalau logistik pasca pemilihan itu kan kita juga harus menunggu Pak Eva. Sama seperti gini. Oke lah selesai pemilihannya ya. Tapi kalau ada sengketa kan tidak serta-merta kita harus pastikan melelang. dulu, harus Kita harus menunggu sampai pastikan hasil dulu bahwa dari- ini hasilnya sudah tidak ada yang mensengketakan, tidak ada yang mempertanyakan. Terus karena kan kekhawatiran kita kalau pas ini masuk sengketa ada yang membuka kotak semisal ya, memastikan bahwa surat suara benar atau tidak dan sebagainya. Nah kalau sudah kita lelang bagaimana? Nah itu. Nah kan menjadi repot juga. Iya. Apalagi langkah-langkah yang kita ambil dalam wilayah itu semuanya ada konsekuensi hukumnya. Nah kalau masih ada sengketa seperti itu ya maka tidak akan mungkin kita lakukan lelang. Lelang itu dilaksanakan pada saat memang sudah tidak ada sengketa apapun dan sudah disetujui oleh KPU RI untuk dilakukan lelang. Jadi dari segi kepastian hukum juga harus sudah kita pastikan ya bahwa Pastikan dulu. ini sudah siap dan sudah tidak ada diperbolehkan, permasalahan. ya, Benar, diperbolehkan sudah untuk diperbolehkan. segera dilelang atau dimusnahkan itu tadi ya Pak ya. Oke Pak Usmuni, teman pemilih gimana? Kita tadi dari obrolan kita tadi terkait tata kelola logistik tentunya sudah memberikan sedikit banyak ilmu baru ya Pak ya terkait tata logistik kepada Ya pemilih. semoga saja bermanfaat semoga ya bagi Oke, mungkin penonton kita nanti. udah sampai ke penghujung acara ini Pak. Nggak kerasa. Mungkin ada closing statement dari Pak Usmuni terkait penata kelolaan logistik ini. Iya kalau terkait dengan penataan tata kelola logistik ya, ya sebenarnya harus dilakukan secara cermat. Karena memang apapun yang dilakukan kalau berbicara logistik maka salah sedikit akan berimbas ke banyak hal. Bahkan terkait dengan kualitas produk sekalipun kalau memang itu nanti salah itu akan ada konsekuensi hukumnya. Jumlahnya tidak sesuai atau memang nantinya kekurangan yang sangat luar biasa banyak, ini ada konsekuensi hukumnya semuanya. Sehingga memang harus berhati-hati dalam wilayah melaksanakan tata kelola logistik itu sendiri. Tentunya dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan logistik yang tadi sudah sempat dijelaskan juga sama Pak Usmuni ya Pak ya. Oke, teman pemilih, itu tadi bincang-bincang kita, obrolan kita tentang tata kelola logistik pemilu dan pemilihan tahun 2024 di Kota Mojokerto bersama narasumber kita hari ini, Ketua KPU Kota Mojokerto sekaligus pengampu Divisi Keuangan Umum Rumah Tangga dan Logistik Bapak Usmuni. Ya. Sekali lagi terima kasih Pak Usmuni karena telah bersedia meluangkan waktu menjadi narasumber di episode 13 podcast KPU Kota Mojokerto Pahlawan Demokrasi. Nah, kami berharap bahwa bincang-bincang kami tadi bisa menambah wawasan dan juga memberikan ilmu kepemiluan kepada teman pemilih yang dari tadi sudah menyaksikan bermanfaat ya bagi penonton nanti. Terima kasih telah membersamai kami. Jangan lupa like, komen,
dan subscribe semua akun sosmed KPU Kota Mojokerto, dan jangan lupa pantau terus podcast KPU Kota Mojokerto Pahlawan Demokrasi. Kita bertemu kembali di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.